Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Naufal Muhsin dan rekan saya Ni'matul Fauzia akan mempresentasikan tugas mata kuliah studi hukum Islam dengan tema pemikiran hukum Islam menurut mazhab Maliki. Pembahasan pertama adalah terkait dengan biografi Imam Malik dan perkembangan mazhab Maliki. Pendiri mazhab Maliki adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Asbahi. Asbah adalah salah satu kabilah di Yaman dan dinisbahkan kepadanya karena salah satu kakeknya pindah ke Madinah dan menetap di sana. Imam Malik adalah imam pendiri mazhab kedua dalam serangkaian mazhab 4. Imam Malik dilahirkan di Madinah pada tahun 93 Hijriah atau 717 Masehi dan menuntut ilmu kepada ulama-ulama di sana. Beliau dilahirkan 13 tahun setelah kelahiran Imam Abu Hanifah. Orang yang pertama menjadi gurunya adalah Abdurrahman bin Hurmuz. Pembahasan kedua adalah terkait dengan pemikiran hukum Islam menurut mazhab Maliki. Faktor terpenting yang berpengaruh dalam pemikiran Imam Malik atau mazhab Maliki yang tradisionalis dan banyak menggunakan hadis dalam berhujah adalah karena ia tinggal di Madinah, tempat beredarnya banyak hadis dibanding daerah lain. Ia mengatakan bahwa kehidupan tradisi orang-orang Madinah pada masa Nabi lebih berhak dan berwenang untuk diteladani dalam penerapan hukum Islam. Alasan yang dikemukakan ialah karena Nabi Muhammad hidup selama pemimpin umat berada di Madinah dan segala tindakannya diketahui oleh ahli Madinah. Dan Madinah adalah model dari pembinaan hukum Islam. Dengan demikian tidak mengherankan jika ia lebih mengutamakan berpegang pada tradisi Madinah yang dihubungkan dengan sahabat Nabi daripada keadaan Nabi sendiri. Apabila terjadi pertentangan atau perbedaan antara sunnah, maka ia berpegang pada tradisi yang berlaku di masyarakat Madinah karena ia berpendapat bahwa tradisi itu berasal dari sahabat dan tradisi sahabat lebih kuat untuk dipakai sebagai sumber hukum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode ijtihad mazhab Maliki. Beberapa hal penting yang perlu dikemukakan terkait dengan mazhab Maliki adalah: yang pertama, Imam Maliki mendahulukan perbuatan orang-orang Madinah sebelum qiyas. Menurut Imam Maliki, tradisi orang-orang Madinah sama dengan hadis mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang dan bersepakat untuk tidak berdusta. Yang kedua, Imam Malik menganggap qaul sahabat sebagai dalil syar'i yang harus didahulukan daripada qiyas. Yang ketiga, teori maslahah mursalah semula hanya dikenal dengan mazhab Maliki, tetapi kemudian mendapat pengakuan dari beberapa mazhab meski dengan sebutan yang berbeda. Dari teori ini dapat diketahui bahwa fikih Maliki juga memiliki rasio. Yang keempat, keteguhan Imam Malik dalam memegang tradisi orang-orang Madinah lebih jelas lagi dalam penerimaan hadis ahad. Sumber hukum Islam yang menjadi pegangan bagi Malik dan mazhabnya dapat diurutkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua Sunnah, yang ketiga Ijma', yang keempat Qiyas, yang kelima Maslahah Mursalah, yang keenam perkataan sahabat Nabi, yang ketujuh adat yang diikuti di Madinah. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran yang merupakan firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril untuk dibaca, dipahami, dan diamalkan sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi manusia. Yang kedua yaitu Sunnah atau hadis Nabi yang digabungkan dengan praktek para khalifah pengganti Nabi serta kebiasaan penduduk Madinah yang tidak tertulis.
Yang ketiga yaitu ijma, khususnya ijma ulama Madinah. Dalam hal ini, kesesuaian pendapat para ulama tentang suatu hukum diutamakan daripada ulama Madinah. Yang keempat, qiyas dalam arti alasan hukum yang berdasarkan perbandingan atau persamaan dengan hal yang terjadi dalam hukum Islam. Yang kelima yaitu al-maslahah al-mursalah, yakni salah satu penetapan hukum atas dasar prinsip mengambil manfaat dan menghindari kerusakan untuk memelihara tujuan hukum yang terlepas dari dalil-dalil syar'i, baik dalil yang menguatkan maupun yang meniadakan. Yang keenam yaitu perkataan sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh yaitu adat yang diikuti di Madinah, yakni semacam cara kelakuan, cara bertingkah dan sebagainya yang sudah menjadi kebiasaan bagi penduduk Madinah. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.